Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Alisiana Nahak Prera, NIM 1903040134. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 5 Prodi Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi dan HAM. Video ini juga dibuat untuk memenuhi UTS saya pada mata kuliah Demokrasi dan HAM yang diasuh oleh Bapak Ahmad Saifruddin, SIPMA. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah perkembangan HAM di beberapa dunia. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Solon, tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, mengajukan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para buruh diberikan kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Eliasa dan majelis rakyat yang disebut Ecclesia. Menurut Korates juga, tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negara supaya mereka bisa hidup baik dan bahagia. Yang kedua, hak asasi manusia di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yaitu Undang-Undang 12 Meja pada tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur niasannya tertentu, misalnya jual beli, perkawinan, warisan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 527 sampai 565 sesudah Masehi, yang terkenal dengan Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 buku yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum perdata. Konsep hukum Romawi ini yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan atau perubahan. Pada masa pencerahan abad ke-16 sesudah Masehi. Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal, dan dengan akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada ration manusia atau aliran hukum alam yang rasional, dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari ration Tuhan atau teokratis. Di Inggris pada tahun 1628 lahirlah Petition of Rights atau hak petisi, di mana wakil-wakil rakyat diberikan hak untuk mengajukan pertanyaannya kepada raja. Pada tahun 1670 keluar habeas corpus, sejenis peraturan raja berupa undang-undang tentang penegasan penahanan yang ditujukan kepada hakim dan badan pengadilan yang melanggar melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah raja. Baik, materi yang kedua tentang sejarah HAM di Indonesia. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan ditemukan pada 1. Budi Utomo yang mengatakan adanya kesadaran berserikat dan mengatur pendapat melalui petis kepala pemerintah kolonial. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, Serikat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh perhimpunan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak-hak bersifat sosial dan menyentuh isu-isu berkenaan dengan alat produksi. Yang kelima, indeks partai adalah pemikiran untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang keenam, Partai Nasional Indonesia mengedepankan untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang ketujuh, Organisasi Pendidikan Nasional menekankan pada hak politik untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menetapkan nasib sendiri, berserikat dan berkumpul, dan bersama hukum. Yang kedelapan, termasuk dalam sidang BPUPKI, persamaan kedudukan di muka hukum, penghimpunan yang layak, memeluk agama, berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950, hak kemerdekaan, kebebasan dan berserikat, menyampaikan pendapat di muka parlemen. Secara khusus pada maklumat pemerintah tanggal 1 sampai 3 November 1945. Maklumat pemerintahan 1 November 1943.
pendidikan partai-partai politik yang bertujuan memperkuat perjuangan pertahanan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Yang kedua, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itu dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilu anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Periode setelah kemerdekaan pertama pada tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama pada Undang-Undang Konstitusi RIS 1949 dalam 35 pasal 1 sampai pasal 41. Yang kedua pada Undang-Undang Sementara 1950 dalam 37 pasal 7 sampai dengan pasal 43. Kedua periode pada tahun 1950 sampai 1959 demokrasi parlementer. Yang pertama, semakin tumbuh partai politik. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, parlemen respirasi rakyat. Yang kelima, kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Periode setelah kemerdekaan, awal mula pemerintahan Soeharto pada tahun 1967 diadakan seminar tentang HAM yang merekomendasikan untuk perlunya pembentukan pengadilan HAM pada tahun 1968. Melalui seminar nasional merekomendasikan perlunya hak uji materi dilakukan dengan guna melindungi hak asasi manusia. Pasca demokrasi, dengan demikian upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang 1945 yang berkenaan dengan hak asasi manusia dengan menambahkan bab 10A dengan judul hak asasi manusia. Bab ini terdiri atas 10 pasal, yaitu pasal 28A sampai pasal 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, diantaranya memuat sebagai berikut. Yang pertama, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara di seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga Indonesia. Yang kedua, menugaskan kepada Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang merupakan tongkat sejarah penting atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu pertimbangan dari pembentukan undang-undang ini adalah kesadaran bahwa pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM selama ini sangat lemah. Yang keempat, mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baik, materi yang ketiga tentang generasi hak asasi manusia. Generasi HAM pertama oleh Karel Vasak yang lahir dari refleksi pada abad 17 sampai 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer. Di antaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, hak perlindungan dari hak milik, hak kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak kebebasan dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak kebebasan dari penyiksaan, hak kebebasan dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Generasi HAM kedua oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan di bidang hak ekonomi dan hak sosial serta budaya. Dalam generasi ini lahir dari tuntutan kepada negara yang menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar, di antaranya hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Generasi HAM ketiga oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak
persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Generasi ini muncul dari negara berkembang atas hak pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan yang baik, hak atas warisan budaya sendiri. Materi yang terakhir tentang teori-teori sumber hak asasi manusia. Teori pertama, penganut pandangan hukum alam, pemikiran John Locke. Penganut pandangan ini mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Sejak lahir manusia memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Semua individu dikaruniai oleh alam hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipisahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak ini sifatnya kodrat, di antaranya yang pertama, kodratlah yang mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Yang kedua, setiap orang dilahirkan dengan kodrat hak. Yang ketiga, hak kodrat tidak dimiliki manusia dalam keadaan alami dan kemudian dibawa ke dalam masyarakat. Baik, materi yang terakhir tentang teori hak asasi manusia. Teori yang pertama, penganut pandangan hukum alam, pemikiran John Locke, yang mengatakan bahwa pandangan ini hak asasi manusia merupakan hak kodrat. Sejak lahir manusia sudah memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Semua individu dikaruniai hak alam ini. Hak-hak ini sifatnya kodrat, di antaranya yang pertama, kodratlah yang diciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Yang kedua, setiap orang dilahirkan dengan hak kodrat. Yang ketiga, hak kodrat ini dimiliki manusia dalam keadaan alami dan kemudian dibawa ke dalam masyarakat. Pemikiran John Locke yang dikritik oleh Edmund Burke. Burke menuduh para penyusun memprogramkan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Deklarasi dari Revolusi Prancis ini merupakan ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah. Pemikiran John Locke yang dikritik oleh Jeremy Bentham. Hak asasi bersifat pragmatis. Tidak seorang pun terlahir bebas, tapi yang dilahirkan ke dunia tidak berdaya. Yang kedua, hak alami terlahir dengan baik pasti jika itu dari Tuhan, isinya tidak dapat dikenal, dan jika dari alam, hak itu tidak dapat dibuktikan dan diprediksikan. Yang ketiga, hak kodrat bersifat imajiner dan historis, sehingga hak yang dihasilkan adalah hak imajiner. Pemikiran John Locke yang dikritisi oleh Karl Marx. Dalam esai yang dituliskan When the Jews Question, disimpulkan bahwa Karl Marx menolak hak asasi manusia tidak ada apa-apanya kecuali hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lain dari komunitasnya. Pemikiran ini mengatakan bahwa hak asasi manusia sebagai sarana universalitas nilai-nilai kapasitas, terutama kebebasan berusaha tanpa bertanggung jawab sosial. Teori kedua, mengunut pandangan positivisme hukum John Austin. Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pandangan indrawi. Filsafat ini mengabaikan pertanyaan apa yang tersembunyi di belakang sebuah fakta. Paham ini berpendapat HAM bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi hak warga negara bersumber dari negara atau negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Sekian penjelasan saya untuk demokrasi dan HAM. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.